Intinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran ya, untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo ya, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Saya tidak begitu percaya dengan informasi tersebut ya, dengan wanti-wanti tersebut, tapi memang saya melihat pemetaan ya, adanya dua kelompok masyarakat yang mengkritisi putusan MK terkait batas usia ini. Itu ke saya. Kalau jegal-jegalan itu pemainnya. Kalau jegalnya motong striker, wasitnya harus segera tiup peluit, jangan dibiarkan. Ya kalau boleh kembali dulu ya, Gibran belum aman, tapi MK bagi saya mau MK ini dikembalikan ke kita pribadi dulu aja sebelum berhadapan dengan dua kelompok ini yaitu memeriksa kewarasan saya gitu. Karena saya bisa menggunakan MK ini dalam banyak sekali loh. MK menunggu keputusan Mahkamah Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian itu tadi menjawab kepastian. Kalau menurut saya pasti hasil keputusan besok itu pasti. Tapi yang membingungkan kelanjutannya. Kalau kalian bisa berpikir pakai logika, semua sudah terjawab. Langkah catur kubu sebelah sangat gampang ditebak. Mereka merasa pintar. Tapi sebenarnya rakyat lebih pintar karena bisa menebak langkah mereka yang mengaku pintar. Jadi sekarang ada dua versi. Versi pertama, isu penjagalan Gibran adalah upaya untuk mengaburkan kesalahan MK. Versi kedua, ada upaya untuk menyingkirkan Gibran secara Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Ganjar Pranowo menjawab santai tapi bermakna mendalam bagi yang logikanya masih berfungsi dengan benar. Soal isu dugaan penjagalan yang anehnya ditiupkan sendiri oleh kubu pengusung Gibran Raka Buming Raka. Kalau jegal-jegalan itu pemainnya, kalau jegalnya motong striker wasitnya. Harus segera tiup peluit, jangan dibiarkan gitu saja, kata Ganjar kepada jurnalis. Belum lama ini betul juga sih kalau di sepak bola meski wasit kerap terjadi kontroversi, tapi keberadaan wasit tetap diakui secara resmi sebagai pengadil dan penentu keputusan akhir di lapangan. Adanya teknologi VAR yang seharusnya akan membuat pengambilan keputusan berlangsung lebih fair dan adil, faktanya juga kerap menjadi kontroversi karena wasit dianggap memiliki standar ganda, terkesan memihak atau malah tidak suka dengan klub tertentu. Karena keputusan yang diambil ini menarik, karena Ganjar secara tak langsung menyindir keberadaan wasit politik yang dianggapnya tidak meniup peluit saat terjadi pelanggaran seperti oleh kubu yang khawatir kalau Gibran batal ikut Pilpres 2024. Akan tetapi posisi wasit yang diharapkan bisa mengadili dengan netral dan tegas. Kalau mau ditanya kepada masyarakat luas, posisinya sekarang kan sedang kurang atau malah tidak lagi dipercaya. Khususnya MK yang pada Pilpres lalu sempat mengadili soal sengketa hasil pemungutan suara. Malah sekarang ketua MK-nya diduga memihak ke salah satu kubu karena ada keponakannya di sana. Soal MK ini Mahfud MD sudah bersuara tegas bahwa beliau tidak suka dengan putusan MK karena ada pelanggaran yang terjadi. Kita mendengar itu berkali-kali, termasuk ketika Ganjar Mahfud hadir di acara Mata Najwa. Belum lama ini, MK dinilai tidak seharusnya mengadili perkara gugatan batas usia dan tidak boleh memutus perkara yang melibatkan keluarga. Dari si pengadil, berarti jelas bahwa ada pelanggaran yang terjadi. Bahkan sebelum musim kampanye Pilpres 2024 dimulai, ini kok malah meniupkan isu penjagalan. Lah, penjagalan apanya? Kalau memang terjadi pelanggaran aturan, ya memang harus diprotes. Supaya oknum yang merasa berkuasa di negara ini jangan sampai seenaknya memainkan aturan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Atau jangan-jangan memang ada yang terbiasa melanggar aturan. Ya, lalu ketika melanggaran itu disemprit dan diproses, meski ada potensi juga proses pemeriksaan hanya formalitas. Supaya kelihatan diproses, lah kok malah teriak ada upaya penjagalan untuk kubu sebelah makin frustasi dan ngaco.
Ini terkait dengan operasi rahasia menjegal Gibran. Kok jadi dizolimi kayak Anies yang dijegal melulu. Dia bilang ada beberapa pihak yang memberitahu dia bahwasanya mungkin saat ini sedang terjadi operasi rahasia untuk menjegal Gibran maju menjadi cawapres Prabowo. Operasi ini dilakukan dengan berbagai cara dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Cara yang paling utama adalah dengan cara membatalkan putusan MK yang meloloskan Gibran. Jika upaya itu gagal, maka dilanjutkan dengan upaya berikutnya, yaitu mendelegitimasi putusan MK tersebut. Didelegitimasi secara politik. Dia mengaku tidak begitu yakin soal kebenaran adanya operasi rahasia. Itu dia juga bilang langkah yang dilakukan sangat tidak masuk akal, karena MK sama sekali tidak punya kewenangan untuk membatalkan putusan MK. Jangankan putusan, MK putusan pengadilan yang membuktikan hakim konstitusi melakukan tindak pidana saja tidak bisa membatalkan putusan MK. Orang seperti ini terlalu ngotot memaksa masyarakat fokus ke putusan MK yang tidak bisa diubah lagi. Ganjar Pranowo menjawab santai tapi bermakna mendalam bagi yang logikanya masih berfungsi dengan benar. Soal isu dugaan penjegalan yang anehnya ditiupkan sendiri oleh kubu pengusung Gibran Raka Buming Raka. Kalau jegal-jegalan itu pemainnya, kalau jegalnya motong striker wasitnya. Harus segera tiup peluit, jangan dibiarkan gitu saja, kata Ganjar kepada jurnalis. Belum lama ini betul juga sih kalau di sepak bola meski wasit kerap terjadi kontroversi, tapi keberadaan wasit tetap diakui secara resmi sebagai pengadil dan penentu keputusan akhir di lapangan. Adanya teknologi VAR yang seharusnya akan membuat pengambilan keputusan berlangsung lebih fair dan adil, faktanya juga kerap menjadi kontroversi karena wasit dianggap memiliki standar ganda, terkesan memihak atau malah tidak suka dengan klub tertentu. Karena keputusan yang diambil ini menarik, karena Ganjar secara tak langsung menyindir keberadaan wasit politik yang dianggapnya tidak meniup peluit saat terjadi pelanggaran seperti oleh kubu yang khawatir kalau Gibran batal ikut Pilpres 2024. Akan tetapi posisi wasit yang diharapkan bisa mengadili dengan netral dan tegas. Kalau mau ditanya kepada masyarakat luas, posisinya sekarang kan sedang kurang atau malah tidak lagi dipercaya. Khususnya MK yang pada Pilpres lalu sempat mengadili soal sengketa hasil pemungutan suara. Malah sekarang ketua MK-nya diduga memihak ke salah satu kubu karena ada keponakannya di sana. Soal MK ini Mahfud MD sudah bersuara tegas bahwa beliau tidak suka dengan putusan MK karena ada pelanggaran yang terjadi. Kita mendengar itu berkali-kali, termasuk ketika Ganjar Mahfud hadir di acara Mata Najwa. Belum lama Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.